Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qawluhu durrah la yumkinu an tushtara minal amwali bil kathrah. فالقرآن الكريم فيه هداية غرة وعظة مغفرة لمن كان يرجو الله والآخرة وصلاته تعالى وسلامه على سيدنا محمد ذي خصال عطيرة wa uswatin bahirah wa ala alihi wa sahbihil bararah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mi dan ayah, abang-abang luntuan Ban Bandung, di awal langkah yang pertama, mari kita memuji kepada satu zat yang terpuji tanpa harus dipuja, kepada satu zat yang agung tanpa harus disanjung. Dialah Allah Azza wa Jalla, yang mana oleh Allah hingga nibak detik yang mulianya manteng nepu sampau kepada getanya wasaboh dan dua boh delafah sapodre dalam harapan dan impian nikmat lafah yang manteng Allah pesinggah bak getanya bejit ke sebagai modal, bejit ke sebagai pangkai untuk tatubuh dosa getanya terhadap Allah dan untuk tatubuh dosa getanya di antara sesama. Selanjutnya selawat bertangkai salam marilah sama-sama kita alamatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh para al dan sahabat-sahabat beliau sekalian, yang mana oleh mereka semua yang telah seiring bahu seiring langkah dalam membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga mereka benar-benar berkorban, walau harta taruhannya, walau keluarga taruhannya, bahkan sekalipun nyawa taruhannya, mereka selalu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasul, kami siap membantu perjuanganmu walau apapun yang terjadi." Itulah tekad para sahabat di masa lalu dalam membantu perjuangan Allah, sehingga sangat wajar dan pantas apabila sebahagian daripada sahabat langsung mendapat stempel daripada Allah untuk memasuki surganya Allah di hari akhirat kelak. Selanjutnya kata-kata rahmat dan keampunan saban sari oleh keba Allah, kiranya Allah benar-benar kepada seluruh para alim ulama, baik ulama yang mentengna si dosa padre di tengah-tengah getanya maupun yang kan wabah Allah, yang mana dengan berkat ilmunya para alim ulama
Getanya umat yang tamudip bak saboh zaman yang hana mu'asa'u. Tapi alhamdulillah, dengan berkat perjuangan para alim ulama, dengan berkat ilmunya para alim ulama, getanya uronyo manteng napat tamumat di saat getanya kena rubah, manteng napat tatumayang di saat getanya hanale muho arah perjalanan. Tapi coba bayangkan, bila seandainya para alim ulama di tengah-tengah getanya hanale, sungguh kehidupan getanya penuh dengan kacau balau. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, laulal ulama'u lakanal insanu kal bahaim. Rasulullah nepegah kehidupan umat manusia di penghujung zaman tanpa kehadiran para ulama, mereka itu laksana binatang. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka di atas halnya raya tat jasa para ulama kepada gedanya, raya tat utang gedanya bak para alim ulama. Maka oleh karenanya ulama yang mantengna sirosapat di tengah-tengah gedanya jangan kita sia-siakan, karena itu adalah barang yang begitu berharga di sisi Allah. Selanjutnya ta'zim wa ikram luntuan yang pertama sekali kepada seluruh gure-gure luntuan yang na di tempatnya dan yang na di sekitarnya. Selanjutnya yang terhormat kepada Tunku Kesik, yang mulia Tunku Imum, dan seluruh perangkat desa lainnya. Selanjutnya kata-kata ta'zim wa ikraman dan ucapan terima kasih kepada seluruh panitia, baik dari kalangan urang tua maupun daripada kalangan urang muda, yang mana oleh mereka semua yang telah menampakkan kepada Gedeban Bandung sampai di mana persatuan dan kesatuan mereka, sehingga mimbar yang begini indah, suasana yang begitu menyenangkan sudah bisa terlihat di hadapan mata Gedeban Bandung. Itu semua adalah berkat persatuan dan kesatuan mereka. Bila mana di antara para pemuda dan panitia tidak mau bersatu, dalam artian centang perenang, suka bermain minyak di dalam air, pandai menggunting di dalam lipatan, disersi keluar daripada persatuan, acara nibak malam yang mulianya tak akan pernah terwujud. Selanjutnya kata-kata ta'zim wa ikraman luntuan kepada seluruh yatim piatu yang na di kampung Gedanyo yang tercintanya. Dengan sebab mereka lah Gedanyo berkumpul nibak malam yang mulianya. Sedikit pesan luntuan dan amanah daripada Abia, jangan pernah legetanyo tak sia-siakan anak yatim dan beruh getanyo dalam golongan urang yang hana tapurmun anak yatim. Pakan menan karena anak yatim yang dalam pandangan Allah, yatim piatu dalam pandangan Rasulullah, mereka itu adalah sebuah kelebihan, mereka itu adalah sebuah barang yang sangat berharga. Maka alangkah rugo getanyo tanyo po gampung, tanyo perangkat gampung,
apabila tergolong getanyo dalam kawan urang yang tiak-tiak beh anak yatim. Tanyo tak pandang anak yatim bek sebelah mata, pakon sebab anak yatim yang merupakan sebuah kelebihan. Hingga Rasulullah nepegah sabuh jaminan. Kafilul yatimi lahu aw li ghairi. Ana wa huwa fil jannah kahataini. Janji Rasulullah, siapa saja daripada umatku yang menanggung para yatim atau piatu, baik yatim itu daripada pihak keluarganya atau yatim piatu itu daripada pihak keluarga yang lain, ana wa huwa fil jannah kahataini. Rasulullah membuat jaminan, orang yang tanggung anak yatim dengan Rasulullah dekat tempat dalam surga bagaikan dua telunjuk ini. Nyaino tak pahami lagi tanya. Anak yatimnya merupakan sabuh kelebihan yang na dalam kampung gedanya. Manusia yang waras, manusia yang cerdas, sesuatu yang lebih pasti ia ambil. Maka wate taingan hadisnya, sedih gedanya bila mana Allah ditakdirkan lam kampung gedanya hana yatim dirawat. Danyo perangkat desa, danyo pimpinan desa, bila na kampung yang lang kampungnya hana yatim dirawat, nyan merasa susah hati, merasa gundah pikiran. Bahkan karena kehadiran yatim adalah merupakan satu kelebihan, bukan satu kekurangan. Ini perlu dicamkan dalam hati kita yang bantu. Maka oleh karenanya, dengar rame kehadiran yatim lang kampung gedanya, rahmat Allah selalu melimpah diikuti tren kena ugampung gedanya. Maka carang-carang gedanya bak dapat timang yatim yang nalang kampung gedanya. Carang-carang gedanya bak dapat senang ate yatim yang nalang kampung gedanya. Menyatanya kamampu tarangkul ate perasaan anak yatim, yakinkanlah, jangan ragu, Allah akan melipat gandakan rahmat kepada gedanya. Dan bertanyakin ayah abang-abang luntuan ban Bandung, anak yatim yang kana uronyo nyan yatim awaknya kan di atas dasar keinginan rawa. Makna jih putra, anak yatim yang kayatimnya itu tidak terlepas daripada takdir Allah. Tanyo mak yang mantang udip, tanyo ayah yang mantang udip, alhamdulillah terhadap anak-anak getanyo yang mantang udip, yang mantang cucut, mantang butuh kepada belayan dan kasih sayang getanyo. Monya getanyo mak mantang udip, getanyo ayah mantang udip, anak getanyo watai ni pegahai napat ipegah. Tapi coba bayangkan bagaimana perasaan para yatim dan piatu di saat mereka menginginkan sesuatu, tapi semua itu tertanam dan terkubur dalam perasaan mereka. Tiada tempat untuk mereka bercurhat, tiada tempat untuk mereka berbagi cerita. Bagaimana pedih, bagaimana sedih perasaannya sang yatim apabila legitanya hana tasambut, hana takawud, dan hana tahiro para yatim. Dan buniakin menyakun awaknya hukum karma, biasa orang kun hukum alam, yang kebebuat putra sunnatullah. Ke ajai kita nyo tamu di dalam dunia nyo hana mententai tunggu. Malamnya mantang udip deh, kadang malam tengah hana le. Anak kita nyo malamnya mantang asih hoi kita nyo mak, kadang malam tengah hana le kita nyo.
Tanya ayah malamnya mantang musapat dengan anak dro dekadang kehendak Allah. Un kaya yang tulis nan tanya karut lalu mau malik mawat. Anak kita tanya tengah wate dihui kata-kata ayah hanya sekedar kata kosong. Orangnya tidak ada lagi di hadapan. Aci kita bayangkan. Bila seandainya yang yatimnya adalah anak kita yang. Bila yang piatunyan adalah anak kita yang. Tanya manusia yang waras, tanya manusia yang udah perasaan. Kan dalam kejadian kehidupan, sidro ayah berangkat merantau. Hana tret buku bahana, gulai belian. Tapi kiban perasaan dengan ayah kepada sidroana. Polom anak yang kubahnya, anak yang mentang ubud. Yang pada hari kita yang ayah hanya tak merantau en Medan. Lama thaleh belian tawalau gampung merumpak lam dengan anak tu. Rindu wate lam rantau ingin tagutu ulean, ingin tacuman, ingin tamean. Hanya terbatas dalam masa 3 bulan. Dumle belian mupisah gedanya dengan anak. Kiban rindu anak terhadap gedanya, kiban rindu gedanya terhadap anak. Bayangkan kerinduan para yatim terhadap orang tuanya. Bayangkan kerinduan orang tua terhadap anak-anaknya. Walau handu tadi ngoleh kita ayah para yatim yang kepegah pak kita lubai-lubai orang yang ngon kita mata udah mutua long kalong wa ba Allah kapetimang mutua ni longnya letak perasaan yang ungkapkan. Cuman kita nyawa tagay yang kita dengar. Menanti anak yang mentang udah dalam dunia ya. Barakan wate mantang yahji. Tanya nak tajak-jak rumah ji. Sebab nak perleng ayah ji. Bek wate gara-gara kana li ayah. Kada dia bawa daging yang galak. Dia bek tunggu. Ni ingat sunnatullah berlaku. Kiban kita nyawa orang yang tak permohonan yatim. Mia hanapa yang umudanya. Allah menan ke pelaku anak kita. Selanjutnya kata-kata tak timuai keramat lentuan yang teristimewa sekali kepada seluruh hadirin wal hadirah yang kehadir nibak tempat yang sangat mulianya. Mi dan ayah, abang-abang luntuan pan Bandung, segolom luntuan long pegah haba dikrek dua lebih payang uke. Nah 1-2 hal yang ingin luntuan sampaikan dalam harapan hal yang lung sampainya bek kecewa para panitia dan bek kecewa urung don pan Bandung. Yang jatah droi mi lagi angka maklum. Bak tempat yang long duaknya malamnya abiadu yang rencana urung rawan. Mip yang long mat malamnya yang jatah droi jarawa biamat malamnya. Menanti urang yang nabak left. Terima kasih banyak dan perhormatan luntuan kepada urung don pan Bandung di mana saja berada. Laya yang urungnya buka yang jatah draw ya biar di balayanya. Namun mi tanya yakin dan tanya sadari aturan hidup ma kudirakana wa malam yukaddar lam yakun. Artinya segala sesuatu yang terjadi di alam ini itu bukanlah sebuah faktor kebetulan. Long jak kena malamnya nyokon kebetulan. Dan abia berhalangan malamnya juga kan kebetulan.
Segala sesuatu yang terjadi dalam alamnya itu semua hasil daripada proses takdir Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang dapat melarangnya. Kalau Allah sudah melarang, maka yakinkanlah sehebat apapun manusia itu untuk mewujudkan apa yang ia inginkan, sampai kiamat itu tak akan pernah terjadi. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Bila Allah ingin memberi, tidak ada yang dapat menegah. Juga kebalikan, apabila Allah sudah menegah, maka tidak ada yang dapat memberi. Cuman sebab tagaimi abia rayu tak nelake maah ba urang rawan malamnya. Karena abia memang butoi-butoi dalam keadaan kurang sehat. Buklam acara mihana salah luntuan sekitaran bireun ti. Truk nuwau dayah pohe. Buklam hanaga tengen. Bono bengah polapan kana berangkat ubernun. Nepegah leurungnya rombongan yang na sajan nabia. Abia buno nepegah habai bernuan. Hanya sekitar 20 minit. Begitu netren bak pediung, memang lemah fisik. Tedua na bak akhirnya. Hingga neek lam moto payah nebut leurungnya. Truk udayah keputren moto juga payah nebut leurungnya. Maka di akhir halnya abia secara pribadi rakyat tat gelake maah bak urung ron ban Bandung. Kana pumaah mi, kana pumaah panitia. Alhamdulillah. Dan laki abia wate urun ron doa netamah baca doa ke abia be dalam lindungan Allah, butruk cita-cita abia dan butruk cita-cita Gedeng Ban Bandung. Yang kedua mi long dua ino penuh dengan beban. Long dua ada kursinya penuh dengan beban. Antang tronton 16 ban ada kok lung. Nyantro wate lung buka. Pakan menan tunggu bak tunggu kesik kalau lung pegah puno pondro. Pakan mu beban lung. Sebab lagi ada pegah puno. Yang rencana urung ron abia yang truk lung. Bak ne bayang gajah wate de ka ne manau. Nyai lung main perasaan, tertekan batin. Man menyamenan tunggu pakon tinija. Jawaban yang pertama, apa boleh buat, memang ini yang dituntut oleh keadaan. Jawaban secara ilmu, sebagaimana dalam tauhid kitanya, ma kudirakana wa malam yukaddar lam yakun. Putra yang ka gede-gede Allah Ta'ala terjadi, yang hana gede-gede Allah Ta'ala han akan terjadi. Draw menan di itikut, lun juga menan, munya sama-sama menantani menantai itikut, maka tidak ada dusta dan tidak ada kecewa di antara gedanya. Long hana rencana long no pegah habai no. Jauh-jauh hari long hana rencana long dua ino. Dan urang ron jauh-jauh hari hana ingin. Malamnya nak dengar habalong hana ingin. Bahkan menudupuatan na tungku ijiniap nan gejar jani. Nan depu dalam truk long no. Mendepuatan na long ijiniap. Dan long mulung depuatan na draw ni no. Maknanya muka-muka yang di malamnya mulung depuatan di Gampong Juli Barat.
Juli barat na manusia yang muno-muno. Dalam artian putra tanya mandum hana rencana, long hana rencana long kala urung dron juga hana rencana ni kala long. Yang namun apa boleh buat? Tegolam lahir dron, tegalam lahir long, lam adali, lam lau mahfud Allah Taala semuanya sudah tertulis. Yang ka mga perasaan ni leh, kana tru abiya ka mga perasaan ka man menau ami. Dia ada pegah menau, ni bayang gajah yang tru ni menau. Nyo ke bahan pegangan yang kedua. Malamnya ni ikut aturan mendeng. Putra ansur aturan undur 5 kala wala tandur 5 kala. Dengarlah apa yang dikatakan, jangan engkau lihat siapa yang mengatakan. Aturan main malamnya nedinga putra yang long pegah bek nekalan tho yang tukang pegah. Petuah agama menan yang God kuyuco walau itu biat bahana God itu biat mah hube boy te lam punggung mano necok pun bah necok kah itu biat lam punggung mano itu biat guna warna mu lama bahu dia neot pun bah nejawab nebah kaya kadang yang turun uang ada pukul malamnya Mi dan ayah abang-abang luntuan Ban Bandung, marilah dalam kesempatan yang singkatnya tanya tak pegat sebuah renungan dalam harapan dan impian. Renungan yang kita renungkan malamnya, mudah-mudahan Allah mengizinkan kita dapat mencari siapa jati diri kita yang sebenarnya. Maka di awal pembicaraan luntuan pribadi ingin mengajak orang Ban Bandung, yaitu untuk merenungi sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau mi tubuh Rasulullah orangnya wahanale mujak-mujak di tengah-tengah tubuh kitanya. Wajah Rasulullah tidak lagi bertatapan dengan wajah kitanya. Kulit Rasulullah tidak lagi bersentuhan dengan kulit kitanya. Yang namun yakinkanlah Rasulullah itu bukan seorang pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Rasulullah itu bukan seorang pemimpin yang berkhianat di tengah perjalanan. Walau Rasulullah sudah wafat ratusan tahun yang lalu, yang namun petuah, wasiat dan mau'idah daripada Rasulullah selalu siap sedia nukubah kepada gedenya umat. Pakan menan karena Rasulullah tidak ingin umatnya terjerumus di dalam neraka. Mi dan ayah abang-abang luntuan Ban Bandung, salah satu daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah nebegah, an-nasu kulluhum mayyitun illa alimun, al-alimun niyamun illa amilun, al-amilun mughtarun illa al-mukhlisun. Nyon cin timak bengot mi, cin timak begot lihat tabuh arti hadisnya. Cining yang drone malamnya urang udip atau manyet mejak-mejak. Nanti ngau begatnya. Bek ni pekin ter berakan drone urang udip. Kadang nyo lihat tadi ngau hadisnya, ternyata lebih bahaya katanya ngan burung lembu jerat.
Insyaallah mudah-mudahan Rasulullah ne pegah an-nasu kulluhum mayyitun. Manusia pada dasarnya yang masih hidup di alam dunia ini, pada dasarnya mereka itu semua adalah orang-orang yang mati. Allah ne pegah pada Nabi Muhammad, katakan kepada hambaku, sampaikan kepada umatmu keadaan hidup mereka di alam dunia. An-nasu kulluhum mayyitun. Tanyo yang mantang tamudep dalam dunia malamnya pada dasarnya getanyo mandum-mandum dalam keadaan mati. Nyo makna dalam keadaan mati, itanyo mantang asih dajak-jak dalam dunia. Umpuan itik mantang asih dalawa. Ate tapi umpuan udiang yang sabosa asih tarom diro dimnan tiga. Tapi buta debu. Apabila jabatan yang tersebut dalam hadisnya wahana bagdayang lam pandangan Rasulullah, lam pandangan agama, lam pandangan Allah, walau tanyo mujak-mujak, walau tanyo teblut, walau tanyo menggerak, tanyonyo tak ubah ji adalah bagaikan manyet lam pandangan Allah. So yang hana kira manyet le Allah Ta'ala, so yang hana kira manyet le Rasulullah, illa alim, kecuali baru kira orang yang udip le Allah adalah manusia-manusia yang punya ilmu agama dalam dadanya. Nyo dari hadisnya tamu fom le katanya bahwa nyawang katanya dalam pandangan Allah yaitu bakna tamiliki ilmu. Orang yang dikira udip oleh Allah Ta'ala adalah orang-orang yang berilmu. Ilmu yang dimaksud ini pada kali pertama adalah leboh ilmu farduin. Dah leboh ilmu farduin, yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fiqah, yang kelih ilmu tasawuf. Tibrang kaso nalhe macam ilmenyo lam dadai dah ukuran farduin, maka manusia itu baru dianggap hidup dalam pandangan Allah. Munya ilmu lhe macamnya wahana lam dada gedayo. Bek dapok-pok dada dro bak manusia. Bek congkak getanya wade da pegah haba dengan manusia. Bek bung getanya wade da puthabe bahu dengan manusia. Pakon karena pada dasarnya tanyo hi sagai udip, tapi kebebuat tanyonyo adalah manyet yang mujak-mujak. Mi dan ayah, abang-abang luntuan ban bantu. Pada kali pertama bertitanya redupu. Tugas kita yang udip dalam dunianya, yang mati-matian harus kita yang perjuangkan. Yang pertama yaitu mencari ilmu. Bahkan sebab dengan ilmunya Islam yang bagdanya akan udip. Menyalam hadis yang lain, bil ilmi hayatul Islam. Hanya dengan ilmu Islam ini akan hidup. Maka bila mana bagdanya hana ilmu, yakinkanlah Islam yang bagdanya tak akan pernah hidup. Hingga hana hirian gedanya. Apabila wate tekalan lika-liku perjalanan gerak-gerik sikap kehidupan orang Islam tidak begitu menjiwai dalam realita kehidupan. Tanya orang Islam morat marit, tanya orang Islam menjanjan hana mupat mumat, tanya orang Islam menjanjan hana repupubut, tanya orang Islam hana marwah, tanya orang Islam hana disegani. Bahkan katanya orang Islam kacau sampai gerod-rod. Bahkan karena ilmu
yang nabak getanyo sangat terbatas, bahkan sebahagian getanyo hana ilme dalam dada. Wate hana ilme dalam dada getanyo, kosonglah kehidupan getanyo daripada pelita kehidupan. Kosonglah kehidupan getanyo daripada tempat mumat. Wate hana ilme, segala kerusakan, segala kejahilan akan terjadi di alam dunia ini. Bahkan wate getanyo hana ilme, tanyo urang yang jahil. Wate tanyo handa temita ilme, tanyo kada lakukan satu dosa yang besar. Dalam hadis yang lain Rasulullah nubagah, tarkut ta'allum ra'su min kulli khati'ah. Orang yang tinggai tuntut ilmu nyan orang nyan kagak lakukan ule daripada dosa. Hingga kekacauan, kerusakan di tengah-tengah umat Islam sudah menjadi hal sepele dan hal biasa. Antara si populannya mudawa dengan si populan je. Antara kelompoknya dawa dengan kelompok je. Antara aneng hanapah dengan urusi, antara lakau dawa dengan perumoh. Bahkan yang paling menyakitkan, kerusakan yang terjadi yang sangat kita sesalkan, ada anak kandung membunuh orang tua kandung. Ada seorang suami sah membunuh seorang istri yang sah. Kenapa ini terjadi? Karena mereka kosong dadanya daripada ilmu agama. Yang seharusnya seorang anak menjadi pelindung terhadap orang tuanya, tetapi kenapa kebalikan yang terjadi? Seorang anak menjadi pembunuh terhadap orang tuanya. Yang diharapkan menjadi penyelamat, tapi pada akhirnya menjadi pengkhianat. Seorang suami juga demikian. Yang diharapkan oleh istri menjadi seorang penyelamat terhadap istrinya, tapi yang terjadi adalah kebalikan, pengkhianatan yang ada. Pakan meno kehidupan gedanyo, jawaban ji gara-gara gedanyo hana taputimang, hana tapurumun, putra yang ka nuyua purumun li Allah. Ningat mi nyolong pegah haba kan kata age haba buno waju kan bak ne bayang je yang tru ane mano makanya kuah tiga kata ne maklu be bunge kon urang tuha yang pegah haba malamnya kon urang yang milme dah maka miana haba yang mutiklit na kalimat yang mupalitnya ne maklu menda dan luntuan pribadi be dah hukum urang jeniap kan nya urang jeniap kabiatan ni ngang kamu jeniap puan mayang, lontuan pribadi long memang monologan ro dan hemat lontuan sang mionyo mata kutu urang le munya de gedin tre mentean necok ketimbula mau ujung tunggunya kata ada ke begaba take puyung de dah na lu leke mengah kadang tre ujung pakahan laki maah yang ku kan kata putra punyung di karlo hingga kata haba nyo haba yang lung pegah malamnyo haba panggilan iman dan haba panggilan hati tu eji munau urang dro nanti ma haba lung dim kadar berle ba ujung inti ji menyana kira-kira na rencana na menumpuk ngemalik momot na rencana na nuwa walam bardah nyo punya golom lung wolong yang lung harap be nuwa de gedi nuwa na putih namoho mi nampom yang perle taingan nyo donya nyo tanyo kan donya nek tu de begot nyan mandum da maklum kah sebab nampak kan apakah menat nama manusia yang seakan-akan watai muda dalam dunianya nyan ansang nyan tanah yang gila nyan ata nek tu de bega kan dunianya adalah
milik Allah. Tanya tamudib dalam dunianya adalah tamudib dalam milik Allah. Kalau dunianya ada Allah, tanya yang mudib dalam dunianya juga punya aturan Allah. Maka baik salah. Tajak barang kahojit. Tapu buat barang kapujit. Tamudib je silahkan barang kaban galak kena. Tapi bak ujung putra, bak ujung kita akan merumpak dengan satu hal yang halnya akan dipuputuh ubina kelazatan, yaitu kematian. Maka lagi ada pegah punau nikmat lafah yang mantang Allah bersinggah bak kita. Harapannya nikmatnya yang mantang Allah juk kepada kita. Bejit ke pangkai dengan lafahnya baze tamita ilmu. Hingga dengan ilmunya tanya dadurita yang betul itah yang salah. Hingga dengan ilmunya dapat menyelamat kita daripada larangan Allah. Dan dengan ilmunya dapat selamat kita daripada fitnah kehidupan dunia, lebih-lebih fitnah kehidupan alam barzah. Yang perlu dipertanyakan, leboh ilmu yang tersebut punau. Karena ilmunya dalam hati kita, karena ilmunya dalam dada kita atau golomna. Menyatekedi golomna, yakinkanlah kita adalah manusia-manusia yang gagal pada perintah yang pertama. Tugas yang gejuk oleh Allah Ta'ala bagdanya, tugas yang gejuk oleh Rasulullah bagdanya pada pertama kali lam udipnya wahana lain, yaitu yang diumita adalah tok ilmu. Orang leh karena ilmu nak aman golom nunggu. Al alimun niyamun illa amilun. Yang boleh mia tanya hana ilmu tanya manyet lam pandangan Allah, lam pandangan Rasulullah. Leh lam dada kitanya karena ilmu ka pasti tanya selamat. Tanya berarti mia karena ilmu lam dada ka kira orang yang udip. Orang yang udipnya ka pasti selamat belum tentu. Berkaitan dengan jabatan yang kedua, yaitu alimun. Al alimun niyamun illa amilun. Berkaitan dengan jabatan yang kedua, tanya lehna ilmu dituntut oleh Allah Ta'ala untuk beramal, mengerjakan dengan ilmu putra yang kagenya duku. Sama dengan tugas yang kedua. Leh tugas yang pertama minta ilmu, tugas yang kedua amal lagi ilmu yang kana. Leh na ilmu kali tamai, ka pasti selamat tu. Golong pasti. Al ali al amilun mughtarun illal mukhlisun. Orang leh na ilmu gak nyan ka kira orang yang udip tapi golong tente selamat kecuali gak nyan beramal. Orang yang lehna ilmu beramal, ka pasti gak yang jaminan selamat belum tentu. Kecuali yang kelih, orang lehna ilmu beramal disertai dengan sifat ikhlas dalam hati. Kesimpulan daripada hadisnya, tugas kita yang harus tak mati-matian, tak usaha dan tamita, hana pulain hana buku. Bahkan sebabnya adalah harga mati kita. Leboh tugas diperintah oleh Allah Ta'ala bagainya. Yang pertama geyu minta ilmu, baik kekira kita namanya. Yang kedua geyu amai lagi ilmu, baik kira kita urungnya rugo. Yang kelih geyu sertakan sifat ikhlas dalam amalan atau dalam ibadat kita. Biar kita selamat daripada mara bahaya dunia dan selamat daripada mara bahaya akhirat. Mi dan ayah, abang-abang luntuan ban Bandung. Nyan kesimpulan yang pertama. Kamu puas mi tugas hidup dalam dunia yo. Kamu puas mi. Hanan so dego namu pom dalam pegah. Nam pom. Hana. Kiba hana. Antang hana yo, mi hana ngat ulang tiga dulu.
nyan le macam nyan barang ka tahu reung nyan ke nyan juga